Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 12. Kali ini kami akan membahas kasus mengenai pemberhentian perangkat desa yang dilakukan secara sepihak yang ada di Desa Pejogol, Kabupaten Banyumas, dan bagaimana kasus ini dianalisis dari sisi hukum administrasi negara. Alasan pemberhentian. Jadi, alasan pemberhentian perangkat desa itu harus didasarkan pada alasan yang sah dan prosedur yang benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Alasan yang diperbolehkan antara lain itu ada yang pertama, usia sudah mencapai 60 tahun, lalu terpidana dengan hukuman penjara minimal 5 tahun, lalu berhalangan tetap, tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau melanggar pelanggaran sebagai perangkat desa seperti menyalahgunakan wewenang. Selain itu, kepala desa juga wajib berkonsultasi kepada camat dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat sebelum memberhentikan perangkat desa. Namun, dalam kasus Heri Purwanto itu pemberhentian dilakukan secara sepihak tanpa prosedur tersebut. Pemberhentian sepihak tanpa prosedur hukum yang benar menyebabkan perubahan status hukum perangkat desa tersebut secara tidak sah. Hal ini merugikan hak dan martabat yang bersangkutan sebagai perangkat desa. Karena itu, perangkat desa yang diberhentikan secara tidak sah dapat menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Dalam kasus Heri Purwanto, PT-UN sekarang mengabulkan gugatan dan membatalkan surat keputusan pemberhentian tersebut. PT-UN juga memerintahkan kepala desa untuk mencabut keputusan itu dan merehabilitasi status, kedudukan, harkat, dan martabat Herin sebagai perangkat desa. Dan secara hukum bagaimana? Secara hukum, surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian Herin termasuk keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN karena memenuhi unsur tertulis, kemudian konkret, individual, final, dan dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yaitu kepala desa. Karena itu, keputusan ini dapat digugat di PT-UN. Prosedur hukum yang harus dipenuhi adalah konsultasi dengan camat dan mendapatkan rekomendasi tertulis sebelum pemberhentian dilakukan. Jika prosedur ini tidak dilakukan, maka keputusan pemberhentian dapat dibatalkan oleh PT-UN karena cacat hukum, seperti yang terjadi pada kasus Heri Purwanto. Kasus ini mengingatkan kita bahwa pemerintah desa harus berhati-hati dan mengikuti aturan saat memberhentikan perangkat desa. Kalau tidak, keputusan itu bisa dianggap tidak sah dan merugikan seseorang yang diberhentikan. Jadi, penting agar proses pemberhentian dilakukan secara adil dan sesuai prosedur hukum agar hak semua pihak terlindungi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat untuk memahami hukum administrasi negara dalam praktik nyata. Nah, kesimpulannya, pemberhentian perangkat desa harus berdasarkan alasan yang jelas dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Pemberhentian sepihak tanpa prosedur yang benar melanggar hukum administrasi negara dan dapat dibatalkan oleh PT-UN.